Alur cerita Donghua Apoteosis full 1 jam, part kedua. Selamat menyaksikan. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Luo Zeng tercebur ke kolam lava saat hendak melarikan diri dari pertarungan singa api kalajengking dengan Ratu Serangga Bilah. Lu Xiao yang telah kembali ke markas pasukan Kastil Naga mendatangi He Tiancheng untuk memberitahu bahwa peta yang diterimanya bukan pangkalan pasokan, melainkan sarang Ratu Serangga Bilah. He Tiancheng bertanya bagaimana Lu Xiao dapat kembali. Lu Xiao menjelaskan bahwa dirinya kehilangan banyak pasukan dan Luo Zeng menyelamatkan semua orang dengan memancing Ratu Serangga Bilah menjauh. Ia meminta He Tiancheng memberinya satu pasukan kecil agar dirinya bisa kembali untuk menyelamatkan Luo Zeng. Namun, He Tiancheng menyatakan bahwa Luo Zeng tidak akan mungkin dapat bertahan dan dirinya tidak ingin mempertaruhkan nyawa prajuritnya untuk menyelamatkan orang mati. Lu Xiao kesal dan menuduh He Tiancheng telah memalsukan peta untuk menjebak pasukannya. He Tiancheng menyayangkan Lu Xiao kembali dengan selamat dan merasa jauh lebih baik jika dia mati di sarang Serangga Bilah lalu mendapat gelar pahlawan. Ia memfitnah Lu Xiao dan memerintahkan prajuritnya untuk menjebloskannya ke penjara. Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Luo Zeng bertemu dengan Naga Azure. Menyadari bahwa dirinya sedang sekarat di kolam lava, ia meminta Naga Azure untuk pergi. Luo Zeng kemudian dipindahkan ke alam ilusi kesadaran, di mana ia bertemu dengan ayahnya yang mengingatkannya tentang metode penyulingan senjata tertinggi. Luo Zeng bangkit kembali dari kolam lava dan melanjutkan pertarungannya dengan Ratu Serangga Bilah. Ia berhasil mengalahkan Ratu dan melancarkan tinju ilahi iblis surgawi untuk menjatuhkan singa kalajengking api. Luo Zeng memperhatikan pola roh yang terukir di tubuhnya. Setelah tubuhnya ditempa oleh api inti bumi, kekuatannya telah ditingkatkan dari senjata mistik kelas atas menjadi senjata roh kelas rendah. Ia kemudian melihat inti kristal milik singa kalajengking api dan Ratu Serangga Bilah yang telah dikalahkannya dan bergegas mengambilnya. Saat Luo Zeng hendak meninggalkan gua, ia melihat burung kayu pembawa pesan yang rusak dan membawanya untuk diperbaiki. Di markas pasukan Kastil Naga, Xiao Die dan Meng Changjun lega melihat Luo Zeng kembali dengan selamat. Xiao Die menanyakan bagaimana Luo Zeng mengalahkan Ratu Serangga Bilah. Luo Zeng mengungkapkan bahwa ceritanya cukup panjang dan berjanji akan menceritakannya di lain hari. Ia kemudian menanyakan tentang Lu Xiao dan diberitahu Xiao Die bahwa Lu Xiao telah dijebloskan ke dalam penjara. Luo Zeng berniat pergi menemui He Tiancheng untuk menuntutnya membebaskan Lu Xiao. Namun Meng Changjun menahannya dan mengingatkan untuk tidak bertindak gegabah. Keduanya hampir bertarung karena perbedaan pendapat dan Xiao Die segera memisahkan mereka. Saat Luo Zeng pergi, Meng Changjun memberitahu Xiao Die tentang penyelidikannya dan mengetahui He Tiancheng berhubungan dekat dengan keluarga Zhuge. Setelahnya, Xiao Die menyusul Luo Zeng pergi menemui He Tiancheng. Karena He Tiancheng sedang tidak ada di tendanya, mereka diminta menunggu di dalam. Xiao Die memperhatikan meja pasir yang tampak berbeda dari saat He Tiancheng memberikan misi untuk mereka ke pangkalan pasokan. Luo Zeng menyadari bahwa semua itu adalah rencana Zhuge Ye untuk membalas dendam kepadanya dengan menggunakan He Tiancheng dan melibatkan Lu Xiao serta pasukannya. Luo Zeng dan Xiao Die pergi ke kamp pasukan Azure Wine Kastil Naga namun tidak menemukan siapapun di sana. Pelayan Zhuge Ye menyapa Luo Zeng dan memerintahkan hantu gentayangan hitam dan putih untuk mengurusnya. Luo Zeng meminta Xiao Die bergegas pergi ke tempat eksekusi Lu Xiao untuk menghentikan He Tiancheng. Sementara dirinya akan mengatasi kedua hantu. Sebelum berpisah, Xiao Die memberitahu meski pelayan Zhuge Ye terlihat tidak berbahaya, namun hantu gentayangan itu berada di tingkat kultivasi ranah innate. Menerima perintah untuk menghabisi Luo Zeng, hantu gentayangan hitam dan putih pun segera melancarkan serangan. Luo Zeng menyadari satu hantu bertugas mengalihkan perhatian dengan pertarungan jarak dekat, sementara hantu yang lain menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Luo Zeng berencana menghabisi hantu putih terlebih dahulu, namun saat mencoba menebasnya dengan belati, serangannya hanya melewatinya seolah menembus bayangan. Hantu tersebut menciptakan pusaran kabut dan mengurung Luo Zeng di dalam alam ilusi hantu ganda. Luo Zeng kesulitan menemukan hantu gentayangan hitam dan putih yang asli. Tiba-tiba jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya dan dihisap masuk ke kegelapan oleh hantu.
Luo Zeng diberitahu Lu Xiao akan segera dieksekusi dan ia akan segera menemuinya di akhirat. Saat Luo Zeng berusaha menghancurkan alam ilusinya, hantu gentayangan hitam dan putih terkejut dengan kekuatannya yang tak biasa. Keduanya melancarkan serangan untuk mencegah Luo Zeng keluar dari sana. Luo Zeng bergerak menghindari terjangan puluhan tombak yang dilesatkan ke arahnya. Ia mencoba berkonsentrasi untuk menemukan keberadaan tubuh asli hantu gentayangan hitam dan putih. Saat berhasil menemukannya, Luo Zeng segera menerjangkan serangan dan berhasil keluar dari alam ilusi. Hantu gentayangan hitam dan putih menyerang Luo Zeng dengan jurus naga kembar pembantai untuk menghabisinya. Luo Zeng memanggil naga azure dan pertarungan berlangsung dengan sengit. Hingga akhirnya hantu gentayangan hitam dan putih berhasil dikalahkan. Pelayan Zhuge mendadak ketakutan dan berniat kabur. Namun, Luo Zeng melemparkan belatinya dan mencegahnya untuk melarikan diri. Pelayan Zhuge memohon ampun dan meminta Luo Zeng tidak membunuhnya. Luo Zeng mengatakan jika dia memberitahu alasan He Tiancheng menjebak Lu Xiao, dirinya akan membiarkannya hidup. Pelayan Zhuge mengungkapkan bahwa semua itu adalah rencana Zhuge. Jika He Tiancheng berhasil membunuh Luo Zeng, dia akan dipindahkan ke ibu kota. Namun, untuk alasan mengapa He Tiancheng menjebak Lu Xiao, pelayan Zhuge menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui masalah tersebut. Ia masih memohon pengampunan dan ketika Luo Zeng lengah, dirinya melemparkan jarum beracun untuk membunuhnya. Akan tetapi pelayan Zhuge terkejut saat menyadari jarum tersebut tidak mampu membunuh Luo Zeng dan dilemparkan balik ke arahnya. Di tempat lain, He Tiancheng duduk di kursinya menikmati detik-detik Lu Xiao akan dieksekusi. Tepat ketika Algojo mengayunkan pedang, Xiao Die tiba dan langsung membekukannya. He Tiancheng marah dengan kemunculan Xiao Die yang mengganggu acaranya. Xiao Die mengatakan dirinya datang untuk menyelamatkan Lu Xiao. Namun Lu Xiao yang tak ingin membuat Xiao Die dalam bahaya meminta gadis itu untuk pergi. Xiao Die menolak dan menyatakan dirinya telah berjanji pada Luo Zeng untuk menghentikan He Tiancheng. Lu Xiao terlihat lega begitu mengetahui Luo Zeng masih hidup dan akan segera datang. Meski Luo Zeng mampu bertahan dari Ratu Serangga Bila, ia yakin He Tiancheng tidak akan selamat dari cengkraman hantu gentayangan hitam dan putih. Perintah untuk menangkap Xiao Die pun diturunkan dan para pasukan mulai melepaskan serangan. Xiao Die menggunakan kekuatannya untuk membekukan kaki para pasukan. Ia memberitahu bahwa mereka semua telah ditipu oleh He Tiancheng. Memikirkan bahwa Xiao Die dapat menjadi saksi untuknya, Lu Xiao memberitahu seluruh pasukan Azure Wine-nya tewas akibat peta palsu yang diberikan He Tiancheng. Namun He Tiancheng membantah semua tuduhan itu dan menyatakan bahwa Lu Xiao telah menentang perintahnya. Xiao Die menunjukkan boneka burung kayu yang dibawa oleh Luo Zeng dari sarang Serangga Bila dan menyebutkannya sebagai bukti bahwa He Tiancheng telah bersekongkol dengan keluarga Zhuge dan menyalahgunakan wewenangnya. He Tiancheng menepis semua itu dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Para pasukan yang sebelumnya terlihat ragu terintimidasi oleh rasa takut dan akhirnya maju menyerang Xiao Die. Tetapi Xiao Die kembali membekukan mereka dan segera melepaskan Lu Xiao. Mereka dikepung oleh pasukan dan Xiao Die menggunakan teknik es peringkat sucinya untuk membekukan sekitar. Namun kekuatannya terkuras terlalu cepat dan Xiao Die meluncur jatuh yang kemudian ditangkap oleh Lu Xiao. He Tiancheng segera menerjangkan serangan yang membuat keduanya terhempas. Melihat He Tiancheng berjalan mendekati Xiao Die yang kehilangan kesadaran, Lu Xiao mengingatkan bahwa pasukan kekaisaran selalu bekerja sama dengan Sekte King Yun. Dan jika He Tiancheng berani menyakiti Xiao Die, mereka pasti akan datang membunuhnya. He Tiancheng tidak peduli dan berniat menghabisi Xiao Die karena telah mengganggu eksekusinya. Tepat ketika serangan yang membuat lantai berhamburan, Luo Zeng datang menyelamatkan Xiao Die. He Tiancheng menanyakan pelayan Zhu dan hantu gentayangan hitam dan putih. Luo Zeng memberitahu bahwa dirinya telah mengirim mereka ke neraka. Perintah untuk membunuh Luo Zeng segera diturunkan dan para pasukan He Tiancheng mulai menyerbu. Luo Zeng berhasil menjatuhkan semuanya dan berhadapan dengan He Tiancheng. Ia tertahan di dalam dinding batu yang diciptakan He Tiancheng dan berhasil keluar. Pertarungan keduanya terus berlanjut dengan dahsyat.
Dan serangan Luo Zheng cukup membuat He Tiancheng kewalahan. Luo Zheng mempertimbangkan tingkat kultivasinya yang hanya di ranah penyempurnaan sumsum, sementara He Tiancheng berada di ranah innate tingkat 4. Ia juga memikirkan kondisi Xiao Die dan Lu Xiao yang terluka, dan merasa kali ini pilihan terbaik yang bisa dilakukannya adalah melarikan diri. Tetapi He Tiancheng tidak membiarkannya lolos begitu saja dan bergegas mengejarnya. Di sisi lain, Lu Xiao membawa Xiao Die yang pingsan pergi menjauh dari pertarungan. Saat Xiao Die terbangun, ia ingat mereka sedang dalam misi ke pangkalan pasokan. Lu Xiao menyadari bahwa Xiao Die rupanya mengalami amnesia. Ia memperhatikan medan pertarungan di hadapannya dan mengetahui bahwa Lu Xiao berada dalam bahaya. Xiao Die menciptakan ribuan kupu-kupu es yang diperintahkannya menyerang He Tiancheng. Lu Xiao kemudian maju dan berhasil mendaratkan pukulan. He Tiancheng mengamuk dan menerjangkan tombak batu berukuran raksasa yang diyakini akan menghabisi Luo Zheng. Namun, Luo Zheng mampu menahannya dan berhasil menghancurkannya. He Tiancheng terkejut dan semakin kesal. Pertarungan keduanya kembali berlanjut dan ketika serangan Luo Zheng menggores wajahnya, He Tiancheng membalasnya dengan teknik auman pengguncang laut dan gunung. Xiao Die dan Lu Xiao bergabung ke pertarungan dan menuntut He Tiancheng melepaskan keduanya. He Tiancheng mengatakan jika bukan karena Luo Zheng menghina keluarga Zhuge, pasukan Azure Wine Lu Xiao tidak akan terbunuh. Xiao Die menyimpulkan pernyataan tersebut sebagai pengakuan bahwa He Tiancheng memang bekerjasama dengan keluarga Zhuge. He Tiancheng tidak peduli jika dirinya mengungkap hal tersebut, mengingat ketiganya akan segera mati. Ia menyiapkan serangan yang akan mengirim mereka ke akhirat, tetapi sebelum serangan sempat diterjangkan, Shun Feilong yang berada di kejauhan melesatkan tombaknya dan menghunus He Tiancheng. Xiao Die mengungkapkan bahwa Meng Changjun pergi untuk meminta bala bantuan. Saat Meng Changjun tiba di hadapan mereka, ia mengejek penampilan Luo Zheng yang tampak kacau. Saat Shun Feilong berdiri di hadapannya, He Tiancheng memohon pengampunan. Dia menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukannya adalah perintah keluarga Zhuge. Shun Feilong tetap menganggapnya telah berbuat kejahatan yang tak dapat diampuni. Dan akhirnya He Tiancheng pun dieksekusi. Setelahnya, Shun Feilong mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan masalah tersebut ke Divisi Disiplin Militer. Ia juga meminta ketiganya tidak menyebarkan masalah tersebut dan menunjuk Lu Xiao mengambil alih pasukan He Tiancheng. Di tempat berbeda, Xielang terlihat sedang menyelesaikan pembuatan seruling ribuan parasitnya. Untuk menyempurnakan seruling tersebut, ia hanya perlu mendapatkan wanita dengan tubuh yin ekstrim ungu. Sementara itu, Luo Zheng yang telah kembali ke puncak gerimis pergi menemui Su Lingyun yang sedang bermain alat musik di altar dekat kolam. Su Lingyun mengungkapkan dirinya baru saja menerima surat dari Shun Feilong yang berisi pujian kepada Luo Zheng. Namun Luo Zheng merendah dan mengatakan bahwa Su Lingyun lah yang telah membantunya. Su Lingyun menanyakan jumlah serangga bilah yang berhasil dibunuh Luo Zheng. Setelah mengeluarkan semua kristal inti serangga, Luo Zheng memberitahu bahwa dirinya berhasil mengumpulkan 626 kristal serangga bilah dewasa. Su Lingyun terkejut saat Luo Zheng menunjukkan inti kristal ratu serangga bilah yang berada di tahap pencerahan jiwa. Ia menanyakan bagaimana Luo Zheng mendapatkannya. Luo Zheng mengatakan bahwa dirinya hanya mengambilnya. Namun Su Lingyun sedikit tidak percaya mengingat kristal inti tersebut adalah sesuatu yang sangat langka. Ia kemudian meminta Luo Zheng memberikan token muridnya dan memberitahu bahwa dia berhasil mengumpulkan 1126 poin dari semua kristal yang didapatnya. Su Lingyun menanyakan apa yang ingin dilakukan Luo Zheng dengan poin sebanyak itu. Luo Zheng mengungkapkan dirinya berniat menggunakan poin tersebut untuk mengunjungi pavilion Tianji. Su Lingyun menduga Luo Zheng ingin pergi ke pavilion Tianji untuk menemukan informasi tentang gunung api penyucian. Luo Zheng membenarkan dan Su Lingyun memberitahu bahwa masalah Luoyan jauh lebih rumit. Dengan kemampuannya saat ini, Luo Zheng belum mampu mengatasinya. Su Lingyun mencoba menasihati Luo Zheng. Namun Luo Zheng mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menyelamatkan adiknya. Su Lingyun kemudian pergi ketika lonceng dibunyikan. Tanda bahwa semua guru sekte Qingyun diminta datang ke puncak Tianyi. Keesokan harinya, Luo Zheng pergi ke hutan di dekat air terjun untuk berlatih. Dan berhasil membangkitkan 6 sisik naga. Ia merasa latihan tersebut membuat tingkat kultivasinya mencapai puncak ranah penyempurnaan sumsum.
Setelahnya, Luo Zeng pergi ke pavilion Tianji, tempat di mana semua informasi Sekte King Yun disimpan. Ia diberitahu semakin rahasia informasi maka akan semakin dalam tempat penyimpanannya. Meski begitu, beberapa informasi di area terlarang tidak pernah bisa dibocorkan dan Luo Zeng diminta tetap berhati-hati. Beberapa saat kemudian, Luo Zeng masih tidak dapat menemukan informasi apapun tentang lokasi gunung api penyucian. Ia melihat sebuah pintu dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya dengan harapan akan mendapatkan informasi yang dicarinya. Namun Luo Zeng menyadari bahwa pintu tersebut rupanya memiliki formasi larangan yang membuatnya dikembalikan ke luar pintu. Ia berniat menghancurkan mata formasi untuk dapat menembusnya. Tetapi tiba-tiba Xiao Die muncul di hadapannya dengan mengejutkan. Pukulan Luo Zeng berbelok dan menyebabkan rak penyimpanan berguncang. Saat dua penjaga datang memeriksa, Xiao Die menarik Luo Zeng untuk bersembunyi di dalam lemari. Setelah dua penjaga pergi, Xiao Die membuka pintu dan mengajak Luo Zeng masuk. Luo Zeng terkejut menyadari mereka berhasil menembus formasi larangan dan tiba di suatu ruangan yang dipenuhi banyak laci. Saat menemukan laci berlabel gunung api penyucian, Xiao Die menariknya dan memunculkan kunci kombinasi di tengah ruangan. Ia mengetahui kunci kombinasi itu dibuat berdasarkan mekanisme pilar surgawi dan cabang duniawi. Luo Zeng mengatakan, pilar surgawi dan cabang duniawi memiliki 4 elemen dan 8 trigram yang dapat berubah menjadi tak terhingga. Meski mencoba satu persatu kombinasi, mereka akan membutuhkan waktu tahunan untuk melakukannya. Ketika Luo Zeng mencoba memasukkan kombinasi dan salah, jebakan yang dipasang di ruangan tiba-tiba muncul. Ia mencoba mengatasi semua perangkap yang terus berdatangan, sementara Xiao Die mencoba memasukkan kombinasi yang terus salah. Tepat ketika jebakan asap beracun memenuhi ruangan, Xiao Die berhasil menyelesaikan kombinasi. Kotak berlabel gunung api penyucian berhasil dibuka, namun Luo Zeng terkejut saat mendapatinya dalam keadaan kosong. Sementara itu di gunung api penyucian, Luo Yan terlihat sedang duduk di pinggir tebing. Ia mengusir sepasang burung yang hendak mendekat, karena jika keduanya terbang ke arahnya, mereka akan terbunuh oleh penghalang. Luo Yan merasa iri dengan burung-burung yang dapat terbang bebas. Ia kemudian bertanya-tanya bagaimana kabar ayah serta kakaknya. Saat Wang Yanmiao datang, Luo Yan tampak tidak menyukai kunjungannya. Wang Yanmiao memberitahu bahwa kakak Luo Yan menyuruhnya datang karena mengkhawatirkannya. Luo Yan tidak percaya jika Luo Peiran khawatir dengannya. Namun Wang Yanmiao memberitahu bahwa kakak Luo Yan yang ia maksud adalah Luo Zeng. Luo Yan langsung bersemangat ketika Wang Yanmiao menunjukkan surat yang dikirim Luo Zeng. Tapi saat membacanya, ia merasa aneh dan curiga jika surat tersebut bukan dikirim oleh kakaknya. Wang Yanmiao terlihat gugup dan mengalihkan kecurigaan Luo Yan dengan memberikannya sebuah ketapel. Luo Yan ingat ketapel tersebut adalah mainan yang dibuatkan Luo Zeng saat ia masih kecil. Wang Yanmiao berniat memberikan sebuah jepit rambut, namun mengetahui benda itu bukan dari kakaknya, Luo Yan menolaknya. Kembali ke pavilion, Xiao Die menemukan sebuah kertas di dalam kotak dan memberitahu bahwa peta gunung api penyucian diambil oleh seseorang bernama Wang Yanmiao. Ia menggunakan kupu-kupunya untuk melacak aroma Wang Yanmiao yang tertinggal di kertas. Dan setelah berterima kasih kepada Xiao Die, Luo Zeng bergegas mengikuti kupu-kupu tersebut. Kupu-kupu itu membawa Luo Zeng ke suatu tempat di mana dirinya melihat Luo Peiran bersama Wang Yanmiao sedang membicarakan adiknya. Wang Yanmiao mengatakan Luo Yan masih bersikap dingin dan hanya peduli kepada surat Luo Zeng. Luo Peiran mengatakan tanpa surat-surat tersebut, Luo Yan tidak akan mau berbicara dengan Wang Yanmiao. Luo Zeng yang mendengar pembicaraan tersebut merasa aneh, mengingat dirinya tidak pernah mengirim surat apapun kepada adiknya. Luo Peiran mengatakan dirinya akan meminta Luo Zeng untuk menulis surat lagi dan memberikannya kepada Wang Yanmiao. Mengetahui tidak ada orang lain di gunung api penyucian, ia yakin Luo Yan akan jatuh cinta kepada Wang Yanmiao. Luo Zeng yang kesal karena keduanya bersekongkol untuk menipu adiknya, memutuskan keluar menghadapi mereka. Wang Yanmiao terkejut menyadari surat yang diberikan Luo Peiran rupanya adalah surat palsu. Wang Yanmiao menyapa Luo Zeng dan memberitahu bahwa Luo Yan sangat merindukannya. Luo Zeng memperhatikan sikap sopan Wang Yanmiao dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Wang Yanmiao mengungkapkan dirinya sudah lama memiliki perasaan kepada Luo Yan dan kelak ingin bisa menikahinya.
Namun Luo Zheng tidak setuju karena Wang Yanmiao telah menipu perasaan adiknya dengan menggunakan perhatian Luo Yan kepadanya. Luo Peiran menegur sikap Luo Zheng dan memberitahu bahwa Wang Yanmiao adalah putra satu-satunya keluarga Wang sekaligus murid dari Master Aula. Jika Luo Yan bisa menikah dengan Wang Yanmiao, maka hal tersebut akan membawa keberuntungan bagi Luo Zheng. Tetapi Luo Zheng tetap menolak dan menegaskan bahwa adiknya bukan barang yang dapat ditukar. Luo Peiran kesal dan ketika keduanya akan bertarung, Wang Yanmiao memilih naik ke atap untuk menonton dan tidak ikut campur. Luo Peiran menyerang Luo Zheng dengan jurus 9 serangan ledakan darah. Namun ia terkejut ketika menyadari serangannya berhasil dihalau. Dan Luo Zheng tidak terluka sedikit pun. Luo Zheng melancarkan serangan balasan dan menggunakan segel penakluk gunung untuk menjatuhkan Luo Peiran. Merasa tidak percaya mengingat tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dibanding Luo Zheng, Luo Peiran merasa sangat kesal dirinya dikalahkan dengan mudah. Luo Zheng menyatakan Luo Peiran hanyalah pecundang yang mengandalkan pil untuk berkultivasi. Ia menerjangkan pukulan dan mengirim Luo Peiran terpental membentur gunung di kejauhan. Luo Zheng beralih kepada Wang Yanmiao dan menuntutnya untuk meminta maaf kepada adiknya. Ia berjanji akan melupakan masalah tersebut selama Wang Yanmiao tidak mengganggu Luo Yan. Wang Yanmiao menolak dan meski awalnya ingin berteman dengan Luo Zheng, ia kesal karena niat baiknya ditolak mentah-mentah. Wang Yanmiao menciptakan serangan berwujud bunga teratai yang diterjangkannya ke arah Luo Zheng. Serangan tersebut membuat Luo Zheng berada dalam tekanan dahsyat dan menyadari bahwa Wang Yanmiao berada di tingkat kultivasi ranah pencerahan roh. Luo Zheng berusaha bertahan dari tekanan dahsyat yang menerjang tubuhnya. Ia mencoba menggunakan jurus tinju cendana merah dan berhasil lepas dari tekanan tersebut. Saat Wang Yanmiao mendekat untuk memastikan apa yang terjadi, Luo Zheng menerjangkan serangan balasan. Namun Wang Yanmiao mampu mengatasi serangan tersebut dan melancarkan serangan balik yang membuat Luo Zheng berlarian menghindarinya. Ia mengatakan jika Luo Zheng berlutut, dirinya akan memberikan pengampunan. Karena tawarannya lagi-lagi ditolak, Wang Yanmiao semakin marah dan menyerang Luo Zheng dengan jurus cermin mata teratai. Luo Zheng berlari dan berusaha menghindari serangan tersebut sambil memikirkan cara mengatasinya. Luo Zheng memperhatikan Wang Yanmiao dapat melayang di udara dengan tingkat kultivasinya di ranah pencerahan roh. Ia memikirkan cara untuk membuatnya mendekat dan mencoba memprovokasinya. Wang Yanmiao cukup terkesan dengan Luo Zheng yang mampu bertahan dari serangannya dengan tingkat kultivasinya yang berada di ranah penyempurnaan sumsum. Meski begitu, untuk dapat mengalahkannya, Wang Yanmiao menyatakan bahwa kemampuan Luo Zheng masih belum cukup. Pertarungan kembali berlanjut, dan Luo Zheng yang mencoba menyerang Wang Yanmiao dengan jurus duri pemecah jiwa. Walau serangan tersebut sempat membuat Wang Yanmiao terkejut, namun ia berhasil menghentikan belati yang diterjangkan Luo Zheng. Tiba-tiba belati ditarik dan menggores wajah Wang Yanmiao. Luo Zheng menarik rantai menjerat Wang Yanmiao lalu menyeretnya dan mendaratkan pukulan. Semakin murka, Wang Yanmiao menerjangkan serangan dan berhasil melepaskan diri dari jeratan Luo Zheng. Pertarungan terus berlanjut dan Wang Yanmiao yang menyerang Luo Zheng tanpa henti. Luo Zheng tampak kewalahan dan menggunakan belatinya untuk bertahan saat ia hampir terjatuh ke dalam kolam lava. Saat Wang Yanmiao menyiapkan serangan untuk menghabisinya, Luo Zheng menarik belati dan mencoba menerjangkan serangan dengan jurus kekuatan sisik naga. Kedua serangan saling beradu dan Luo Zheng terjatuh. Wang Yanmiao mendaratkan pukulan, mengirim Luo Zheng terpental dan menjeratnya dengan rantai. Ia mengatakan dirinya akan menemui Luo Yan dan mengarang cerita bahwa Luo Zheng telah tewas dalam perjalanan ke Sekte Qingyun. Wang Yanmiao yakin Luo Yan pasti akan percaya dengan ceritanya. Ia menyuruh Luo Zheng mati dengan tenang dan berjanji akan menjaga adiknya dengan baik. Wang Yanmiao menyerang Luo Zheng dengan teratai api karma. Namun Luo Zheng yang telah berhasil melepaskan diri dari jeratan rantai, melancarkan serangan tinju iblis pengguncang dunia. Sementara itu, Meng Changjun menemui Su Lingyun dan memberitahu tentang pertarungan Luo Zheng dan Wang Yanmiao di Gunung Api Penyucian. Mengingat sikap Su Lingyun yang bersikeras menentang nasihatnya, ia tidak ingin peduli pada apapun yang terjadi pada Luo Zheng.
Namun, Meng Changjun mengingatkan jika Su Lingyun ingin berperang melawan keluarga bangsawan dan membantu putra mahkota merebut kembali kekuasaannya, maka dia membutuhkan orang seperti Luo Zheng. Di puncak gunung api penyucian, Luo Yan masih mencoba menghancurkan penghalang. Ia dihentikan oleh Shi Jingtian yang memperingatkannya untuk tidak menggunakan teknik terlarang. Luo Yan memohon kepada Shi Jingtian untuk melepaskan formasi bintang surgawi heksagonal dan membiarkannya pergi untuk menyelamatkan kakaknya. Shi Jingtian memberitahu formasi bintang surgawi heksagonal ditetapkan oleh Shen Zhenzi yang merupakan master formasi ilusi dan dirinya tidak dapat melepaskannya. Luo Yan khawatir jika ia tidak melakukan sesuatu, maka Wang Yanmiao akan membunuh kakaknya. Namun, Shi Jingtian mengungkapkan bahwa seseorang telah datang untuk menyelamatkan Luo Zheng. Kembali ke pertarungan, Luo Zheng berniat menggunakan tinju iblis surgawi sekali lagi. Namun, tidak dapat melakukannya karena kekuatannya telah terkuras cukup banyak. Sementara itu, Wang Yanmiao yang masih memiliki banyak kekuatan menjerat Luo Zheng dengan rantai dan mengurungnya di dalam teratai. Luo Zheng merasa dirinya telah mencapai batas dan tidak akan mampu mengalahkan Wang Yanmiao. Naga Azure mengambil alih kesadaran Luo Zheng dan menghancurkan rantai yang membelenggunya. Wang Yanmiao terkena pecahan rantai yang dilemparkan Luo Zheng dan semakin murka. Ia menyiapkan serangannya yang lain dan akan membuat Luo Zheng menyesal karena telah datang ke Sekte King Yun. Namun sebelum serangan sempat diterjangkan, Su Lingyun datang menginterupsi pertempuran tersebut dengan marah. Wang Yanmiao memperhatikan token kaisar yang digunakan Su Lingyun. Dengan token tersebut, Su Lingyun memiliki wewenang untuk menghentikan pertarungan apapun. Tidak ingin masalah tersebut menjadi panjang, Wang Yanmiao pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya dan Luo Zheng hanya sedang berlatih tarung. Wang Yanmiao mengejek Luo Zheng karena telah diselamatkan oleh Su Lingyun. Saat Wang Yanmiao memutuskan pergi, Luo Zheng menyatakan bahwa dalam waktu 1 tahun dirinya akan mengeluarkan Luo Yan dari gunung api penyucian. Saat Luo Zheng hendak pergi ke puncak gunung untuk menemui Luo Yan, Su Lingyun memberitahu tentang formasi bintang surgawi heksagonal. Dengan kekuatannya saat ini, Luo Zheng tidak akan bisa mendekati adiknya. Namun, Luo Zheng tidak peduli dan tetap berjalan dengan langkah tertatih-tatih. Ia bertanya apakah Su Lingyun akan diam saja seandainya orang yang dikurung di gunung adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Su Lingyun kemudian teringat dengan adik laki-lakinya dan menangkap lengan Luo Zheng saat hampir terjatuh. Setelah mengobati Luo Zheng, Su Lingyun membawanya ke puncak gunung api penyucian. Ia memberitahu formasi bintang surgawi heksagonal adalah formasi yang terhubung dengan Sekte King Yun. Dan jika tidak memiliki kekuatan ranah spirit core seperti Shi Jingtian, mereka tidak akan bisa menerobosnya. Selain itu, karena token akses berada di tangan Wang Yanmiao, mereka hanya bisa melihat Luo Yan dari formasi luar. Luo Zheng memanggil-manggil adiknya dan ketika mencoba mendekati formasi, rantai yang mengamankan tempat tersebut langsung menyerangnya. Su Lingyun menggunakan kemampuannya untuk mengaktifkan formasi sementara dan membantu Luo Zheng bertemu adiknya. Luo Zheng bergegas berlari dan menghampiri Luo Yan. Ia meminta maaf karena datang terlambat. Namun, Luo Yan mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang bisa melihat Luo Zheng. Luo Yan menanyakan kabar ayahnya dan Luo Zheng berbohong dengan mengatakan bahwa semua orang di rumah baik-baik saja. Luo Zheng meminta adiknya untuk tidak khawatir karena dirinya akan melindungi semuanya. Luo Yan mengungkapkan ketakutannya hilang seketika saat melihat Luo Zheng. Su Lingyun meminta Luo Zheng segera keluar karena dirinya tidak mampu lagi menahan formasi. Sebelum pergi, Luo Zheng meminta adiknya untuk menjaga diri dan berjanji dirinya akan datang untuk mengeluarkannya dari gunung. Luo Zheng terpental keluar dari formasi dan terjatuh pingsan. Su Lingyun segera membawanya pergi, dan setelah Luo Zheng tersadar, ia memberinya pil awan Crimson kelas 5 untuk memulihkannya. Luo Zheng mengungkapkan rasa terima kasihnya dan merasa tidak tahu harus melakukan apa untuk membalas bantuan yang diberikan Su Lingyun. Ia ingat terakhir kali dirinya membuat Su Lingyun marah. Luo Zheng bertanya mengapa Su Lingyun datang menyelamatkannya. Su Lingyun mengatakan semua yang ia lakukan untuknya bukan cuma-cuma, dan Luo Zheng harus membayarnya di masa depan. Sementara itu, Xiao Die yang masih berada di dalam pavilion mendapat kilasan perang yang terjadi di masa lalu yang tak diketahuinya, dan membuat kepalanya terasa sakit. Kembali ke gunung api penyucian, Shi Jingtian melihat klon Cui Xie datang, dan menduga Cui Xie muncul karena merasakan hawa keberadaan Luo Yan. Ia menyuruh Luo Yan menyembunyikan napasnya dan memintanya bersembunyi.
Cui Xie menuntut Xi Jingtian menyerahkan Luoyan yang disebutnya sebagai gadis dengan tubuh yin ungu ekstrim. Xi Jingtian memberitahu bahwa seseorang yang dicarinya tidak ada di sana. Namun Cui Xie menyatakan bahwa dirinya telah mencium aroma Luoyan. Ia mengancam akan memusnahkan Sekte Qingyun jika Xi Jingtian menolak menyerahkan gadis itu. Keduanya kemudian bertarung dan Xi Jingtian mengeluarkan pedang penghukum langit yang akan digunakannya untuk menghabisi Cui Xie. Di perjalanan, Su Lingyun dan Luo Zeng melihat pertarungan Cui Xie dan Xi Jingtian. Su Lingyun memberitahu bahwa pertempuran tersebut bukan sesuatu yang bisa Luo Zeng ikuti, dan ia akan mengantarnya kembali ke puncak gerimis terlebih dahulu. Samar-samar Luo Zeng seolah melihat Xiao Die terbang di atas langit sebelum matanya kembali terpejam. Kembali ke pertarungan, pedang penghukum langit yang diterjangkan Xi Jingtian sama sekali tidak mempan untuk menghancurkan Cui Xie. Xiao Die kemudian muncul, namun Cui Xie memanggilnya dengan nama Ning Yudi. Xi Jingtian mendarat di puncak gunung api penyucian ketika Luoyan terhisap kekuatan Cui Xie. Ia terpaksa merantai Luoyan agar tidak meninggalkan formasi dan memintanya untuk menenangkan diri. Di atas langit, kedua serangan yang diterjangkan Xiao Die dan Cui Xie saling beradu. Cui Xie merasa dirinya terlalu meremehkan Xiao Die dan memutuskan bertarung dengan serius. Ia menyerang Xiao Die dengan menggunakan jurus gelombang ke-8. Xiao Die terbang menghindari serangan Cui Xie dan melancarkan serangan balasan dengan jurus salju penghancur giok pembekuan seketika. Dalam bentuk proyeksi raksasa dari masing-masing wujud keduanya, mereka bertarung dan saling melancarkan serangan. Xiao Die menangkis pukulan Cui Xie dan mendaratkan serangan yang menciptakan ledakan gelombang. Klon Cui Xie berhasil dikalahkan, namun tubuh proyeksi esnya juga hancur dan Xiao Die terjatuh ke dalam formasi. Di pavilion Tianji, Xi Jingtian diberitahu oleh sosok Ning Yudi yang muncul dalam proyeksi cahaya bahwa Luoyan memiliki garis keturunan tubuh yin ungu ekstrim. Begitu gadis itu memasuki ranah Spirit Core, dia akan bisa memadatkan Spirit Core yin ekstrim yang dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Ning Yudi mengatakan Cui Xie menyerang sekte dalam wujud klon karena tubuh aslinya masih belum sepenuhnya pulih. Ia yakin jika Cui Xie telah pulih, dia akan datang langsung menyerang sekte. Xi Jingtian mengakui meski dalam wujud klon, kekuatan Cui Xie sudah sangat menakutkan. Ia yakin kekuatan asli Cui Xie pasti akan jauh lebih mengerikan. Ning Yudi memberitahu, jika ketua kuil terluka, maka dia tidak boleh meninggalkan kuil awan. Ia menyerahkan wilayah timur kepada Xi Jingtian dan memintanya mengumpulkan sekte di bawah naungan kuil awan untuk bertempur. Xi Jingtian menerima perintah tersebut dan berjanji akan memastikan wilayah timur selalu damai. Keesokan harinya Luo Zeng pergi menemui Su Lingyun untuk menanyakan tentang Xiao Die. Su Lingyun mengungkapkan latar belakang Xiao Die sangat misterius. Dan rahasia yang gadis itu sembunyikan bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan. Ia juga memberitahu bahwa Luoyan memiliki tubuh yin ungu ekstrim yang membuatnya menjadi incaran ras iblis. Untuk melindungi Luoyan, Xi Jingtian pun terpaksa mengisolasinya dengan formasi bintang surgawi heksagonal dan mengurungnya di gunung api penyucian. Luo Zeng menyadari jika ia tidak mengunjungi adiknya, keberadaan Luoyan tidak akan diketahui ras iblis. Su Lingyun mengungkapkan lawan yang harus dihadapi Luo Zeng jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Jika Luo Zeng ingin mengeluarkan Luoyan, maka dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Setelahnya Luo Zeng pergi dan menyadari kemampuannya saat ini tidak akan bisa membuatnya menang dari ras iblis. Ia mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu berlalu, Luo Zeng berhasil menguasai langkah pertama iblis pengguncang dunia. Akan melanjutkan latihannya untuk menguasai langkah kedua gelombang ribuan iblis. Keesokan harinya, Mo Chan mengajak Luo Zeng pergi mengunjungi rumah lelang Tiang Lu keluarga Zhang. Meski sempat menolak karena harus berlatih, namun ia berubah pikiran saat diberitahu dalam lelang tersebut akan banyak senjata roh dan pil langka yang dapat membantunya berkultivasi. Sesampainya di rumah lelang Tiang Lu, Mo Chan terpesona dengan para gadis pelayan yang ada di sana. Ia tertarik dengan salah satu gadis bergaun ungu, namun diberitahu Zhang Wuxian bahwa gadis tersebut mata duitan. Zhang Wuxian memperingatkan mereka agar tidak tertipu dengan wajah cantik para gadis yang ada di sana. Saat gadis bernama Lu menghampiri mereka, Zhang Wuxian menjelaskan bahwa dirinya sedang mengajak dua juniornya berkeliling. Ia mengajak Mo Chan pergi menemui kakaknya, sementara Luo Zeng tetap tinggal di sana dan menanyakan cara untuk mendaftarkan barang di pelelangan.
Lu menanyakan tentang barang yang ingin dilelang dan terkejut saat melihat inti kristal singa kalajengking api yang ditunjukkan. Ia menjelaskan inti kristal tersebut adalah bahan penyempurnaan yang berharga dan 3 tahun lalu dihargai 20.000 kristal. Namun karena yang dibawa Luo Zeng adalah inti kristal singa kalajengking api dewasa, ia yakin harganya akan jauh lebih tinggi. Lu mengatakan bahwa inti kristal tersebut kemungkinan akan menjadi bintang di pelelangan dan menyarankan Luo Zeng memasang harga 30.000 kristal sebagai awalan. Setelah tarian pembukaan selesai, acara pun dimulai. Dan Lu memperlihatkan catatan metode penyulingan senjata milik Master Raviner Chao Daozi sebagai benda pertama yang akan dilelang. Ia membuka harga awal dengan 5.000 kristal dan mempersilahkan para pelelang untuk menawarkan harga masing-masing. Zhu Gefeng yang ingin mendapatkan catatan tersebut menawar dengan harga 6.000 kristal. Luo Zeng memikirkan jika dirinya dapat memiliki catatan tersebut, ia mungkin dapat menyempurnakan senjatanya. Saat Lu memulai hitungan untuk menutup penawaran, Luo Zeng mengejutkan semua orang dengan mengajukan harga 7.000 kristal. Zhuge menaikkan harga penawarannya menjadi 8.000, namun Luo Zeng juga ikut menaikkannya menjadi 9.000. Keduanya terus menaikkan harga dan akhirnya catatan metode penyulingan berhasil didapatkan Luo Zeng dengan harga 20.000 kristal. Zhu Gefeng meninggalkan rumah lelang setelah mengetahui identitas Luo Zeng dan memikirkan rencana untuk mencuri catatan tersebut. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah esensi akar surgawi yang dapat menaikkan peringkat senjata. Huan Yunxian berhasil mendapatkannya dengan harga 50.000 kristal. Lu kemudian mengumumkan barang terakhir yang akan dilelang yaitu inti kristal singa kalajengking api dan membuka harga awal 50.000 kristal. Semua orang yang datang di pelelangan terkejut dan tidak percaya mengetahui hewan yang mereka kira telah punah ternyata masih ada. Yukyu menawar dengan harga 80.000 kristal dan memperingatkan Huan Yunxian untuk tidak ikut menawar. Karena tidak ada yang berani mengajukan harga lebih tinggi, akhirnya pelelangan ditutup dan inti kristal singa kalajengking api berhasil didapatkan oleh Yukyu. Saat Zhang Wuxian mengajak Mo Chan dan Luo Zeng meninggalkan rumah pelelangan, Lu menghampiri Luo Zeng dan menjelaskan tentang pembayaran dari inti kristal singa kalajengking api. Setelah dikurangi pembayaran untuk catatan metode penyulingan dan komisi, Luo Zeng masih mendapatkan sisa 50.000 kristal. Luo Zeng meminta bantuan Lu untuk membelikannya senjata mistik dengan sisa kristal tersebut. Ketika Lu pergi, Zhang Wuxian dan Mo Chan terkejut mengetahui inti kristal singa kalajengking api rupanya milik Luo Zeng. Luo Zeng mengungkapkan dirinya ingin memberitahu keduanya, namun mereka tidak pernah memberinya kesempatan. Mo Chan dan Zhang Wuxian lega mengingat keduanya sempat khawatir memikirkan cara untuk membayar 20.000 kristal. Dalam perjalanan pulang, Zhang Wuxian memberitahu bahwa Luo Zeng merebut benda yang diinginkan Zhu Gefeng. Ia meminta Luo Zeng berhati-hati, mengingat Zhu Gefeng tidak akan membiarkannya begitu saja. Belum lama ketiganya berjalan, Zhu Gefeng telah menerjunkan pasukannya yang diperintahkan untuk merebut metode penyulingan senjata. Luo Zeng menjatuhkan beberapa dari pasukan dan menuntut Zhu Gefeng untuk keluar. Pertarungan terpaksa dihentikan ketika Mo Chan terluka dan Luo Zeng mengajak mereka kabur. Namun para pasukan tidak membiarkan ketiganya lolos dan bergegas mengejar mereka. Luo Zeng menerjangkan serangan dan setelah para pasukan dijatuhkan, ia mengajak Zhang Wuxian dan Mo Chan kembali berlari. Zhu Gefeng kemudian muncul dan melancarkan serangan ke arah mereka. Mo Chan dan Zhang Wuxian melompat ke atas perahu dan Luo Zeng menyusul setelah memotong tali tambat di dermaga. Mereka berhasil melarikan diri dan mendayung perahu semakin menjauh. Zhu Gefeng kesal mengetahui pasukannya gagal menghampiri ketiganya. Ia mengamuk dan melampiaskan kemarahannya dengan membunuh para pasukan. Tak lama kemudian ketika perahu hampir mencapai wilayah Sekte King Yun, Mo Chan terkejut saat melihat Zhu Gefeng menyusul mereka. Luo Zeng melancarkan serangan dan terlibat pertarungan sengit di bawah air. Sosok bertopeng yang entah muncul dari mana menyelamatkan ketiganya dan membawa mereka kembali ke sekte. Saat sosok tersebut melepaskan topeng, Luo Zeng dan yang lain langsung memberi hormat kepada Hua Tianming. Di air terjun Puncak Gerimis, Luo Zeng memanfaatkan senjata mistik yang dibelinya dan mencoba mengumpulkan esensi akar surgawi. Setelah membangkitkan 100 sisik naga, Luo Zeng mengetahui rupanya ia dapat memproyeksikan juga di luar tubuh yang akan meningkatkan kekuatan sisik naganya.
Keesokan harinya para murid dikumpulkan dan Su Lingyun memberitahu tentang misi pembunuhan iblis di hutan Changkyong. Beberapa bulan lalu, Raja Iblis menginvasi wilayah timur. Meski akhirnya bisa dikalahkan, namun beberapa dari mereka masih bersembunyi di hutan dekat kota Baidi di perbatasan. Saat Su Lingyun mengumumkan bahwa sekte akan memilih 6 murid untuk misi tersebut, para murid mendadak heboh. Mereka beranggapan misi itu sama saja dengan bunuh diri, mengingat ras iblis bukan sesuatu yang dapat dikalahkan dengan mudah. Su Lingyun kemudian mengeluarkan iblis dan mengatakan 3 orang yang bisa mendekati iblis tersebut dan bisa mencapai hutan Changkyong akan berpartisipasi untuk ujian pembunuhan iblis. Beberapa murid terjatuh lemas saking ketakutannya saat iblis tersebut menatap mereka. Seorang murid mencoba melangkah, namun ketika menginjakkan kakinya pada medan area iblis, ia mendadak terjatuh dan tidak mampu berdiri. Hao Shige kemudian mengambil giliran dan berhasil mendekati iblis. Para murid memuji kemampuan Hao Shige yang diklaim sebagai salah satu murid luar terbaik. Luo Zheng mengambil langkah dan berjalan mendekati iblis. Su Lingyun memperingatkan Luo Zheng untuk tidak memprovokasi. Namun iblis mengamuk dan melepaskan diri dari belenggunya. Tempat tersebut luluh lantah oleh amukan iblis dalam seketika. Luo Zheng membeku di tempat ketika iblis membunuh Mo Chan dengan menginjaknya. Iblis kemudian menangkap Su Lingyun dan memakannya hidup-hidup. Luo Zheng mengamuk dan menerjang iblis dengan belatinya. Tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di dalam air dan bertemu dengan Su Lingyun. Seolah mendapatkan kekuatan tambahan, Luo Zheng bangkit dan menyerang iblis dengan kekuatan sisik naga. Dikembalikan ke tempat awal, Luo Zheng menyadari bahwa semua kejadian mengerikan itu rupanya adalah ilusi. Semua orang terkejut saat melihat iblis tiba-tiba berlutut kepada Luo Zheng. Mereka ikut senang dengan keberhasilannya dan menyerukan Luo Zheng sebagai murid luar terbaik. Satu-satunya yang tampak kesal adalah Hao Shige yang menganggap Luo Zheng menggunakan trik. Sementara itu, murid inti puncak gerimis yang bernama Su Heng dan Qiu Cheng cukup terkesan dengan kemampuan Luo Zheng. Sebelum berangkat menjalankan misi, Su Lingyun memberitahu jika Luo Zheng menghadapi bahaya, ia bisa mencari bantuan di kota Baidi. Luo Zheng bertanya mengapa Xiao Die tidak berpartisipasi dalam ujian kali ini. Su Lingyun memberitahu Xiao Die masih belum pulih dan masih harus beristirahat. Di atas kapal terbang, Zhuge Ye menghampiri Luo Zheng. Ia mengatakan meski beberapa hari lalu Luo Zheng berhasil melarikan diri dari rumah lelang, namun kali ini dia tidak akan selamat dari misi pembunuhan iblis. Zhuge Ye mendekati Luo Zheng dan menyatakan bahwa dirinya pasti akan merebut catatan metode penyulingan senjata. Beberapa saat kemudian, kapal akhirnya tiba di hutan Changkyong dan para murid diminta turun. Lin Geng memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin ujian, dan karena malam akan segera datang, ia mengajak semuanya untuk mencari tempat beristirahat lebih dulu dan akan berangkat besok pagi. Su Heng, Qiu Cheng, dan para murid pergi ke camp milik pasukan Baidi yang ditinggalkan untuk bermalam. Qiu Cheng meminta Su Heng untuk memeriksa arah selatan, sementara dirinya akan pergi ke utara. Setelahnya, Qiu Cheng memerintahkan Hao Shige serta beberapa murid lain untuk mencari kayu bakar. Hao Shige terlihat tidak senang, namun ia ditahan oleh murid lain yang mengajaknya pergi. Sementara itu di dalam hutan, Su Heng melihat rusa dan berniat memburunya untuk makan malam. Namun saat ia memeriksa hewan tersebut, Su Heng menyadari sesuatu yang janggal. Pasukan iblis kemudian muncul dan menyerangnya. Di sekitar api unggun, Luo Zheng melihat burung-burung yang berterbangan dari arah hutan. Ia memberitahu hal tersebut kepada Lin Geng dan menduga sesuatu yang tidak beres terjadi. Lin Geng sedikit mengkhawatirkan Su Heng karena hingga kini masih belum kembali. Namun Qiu Cheng merasa mereka tidak perlu khawatir karena Su Heng cukup kuat untuk menghadapi bahaya. Tak lama kemudian Su Heng muncul tetapi mereka menyadari aura iblis yang memancar dari tubuhnya. Rupanya iblis menyamar dengan meniru wujud Su Heng untuk menyerang mereka. Lin Geng menghunuskan pedangnya dan menanyakan keberadaan Su Heng. Iblis mengatakan bahwa ia telah memakan Su Heng dan ingin menjadikan mereka makanannya juga. Lin Geng menerjangkan serangan yang diikuti oleh seluruh murid sekte. Luo Zheng mengeluarkan belatinya dan menghadapi salah satu iblis. Ia bergabung dengan Hao Shige untuk membantunya. Namun Hao Shige menyatakan bahwa dirinya mampu mengatasinya sendiri. Lin Geng menerjangkan pedangnya dan berhasil menebas kepala iblis. Namun iblis tersebut memasang kembali kepalanya dan Lin Geng menyadari bahwa iblis yang dihadapinya bukan pasukan biasa, melainkan jenderal iblis.
Lin Geng menyerang Jenderal Iblis dengan jurus teknik pedang pengoyak bintang gemuruh tangisan darah. Tetapi Jenderal Iblis mampu menahan serangan tersebut dan melancarkan serangan balasan yang membuat Lin Geng terpental. Jenderal Iblis tampak puas dan tidak sabar ingin menjadikan Lin Geng santapannya. Luo Zheng datang tepat waktu dan menerjangkan pukulan, mengirim Jenderal Iblis terdorong mundur. Luo Zheng menanyakan keadaan Lin Geng dan lega melihatnya masih dapat berdiri. Lin Geng memperingatkan Luo Zheng untuk berhati-hati mengingat yang mereka hadapi kali ini adalah Jenderal Iblis. Keduanya segera menutup mulut dan hidung saat Jenderal Iblis menyemburkan asap beracun. Namun Lin Geng tampaknya telah terpengaruh asap dan dipindahkan ke alam ilusi bawah sadar. Di sana ia melihat Luo Zheng dibunuh dan seluruh murid sekte King Yun telah dibantai habis. Lin Geng ingin menyerang para iblis, tetapi rantai tiba-tiba muncul dan menjeratnya. Sementara itu, di dunia nyata, Luo Zheng mencoba membangunkan Lin Geng. Jenderal Iblis terkesan mengetahui Luo Zheng mampu menahan energi iblisnya yang berarti dia memiliki jiwa yang cukup kuat. Jenderal Iblis mendadak bersemangat karena yakin Luo Zheng memiliki rasa yang sangat lezat. Luo Zheng terus meneriaki Lin Geng, tetapi usahanya tak membuahkan hasil. Ia terkena terjangan serangan Jenderal Iblis tanpa sempat menghindarinya. Jenderal Iblis mendekati Lin Geng yang terjebak dalam ilusi keputusasaan. Saat ia akan menghabisi Lin Geng, Luo Zheng menghunuskan pedangnya dan menembus tubuh Jenderal Iblis. Luka tersebut membuat Jenderal Iblis semakin mengamuk. Ia menerjangkan serangan dengan tekad membunuh keduanya. Lin Geng berhasil mendapatkan kesadaran dirinya kembali dan segera bergerak menghindari lesatan tombak yang diterjangkan Jenderal Iblis ke segala arah. Lin Geng melompat dan menyerang Jenderal Iblis dengan teknik pedang pengoyak bintang gemuruh tangisan darah. Meski serangan tersebut mampu melukai Jenderal Iblis, tetapi tidak cukup kuat untuk melumpuhkannya. Luo Zheng kemudian menyerang Jenderal Iblis dengan kekuatan 100 sisik naga. Ia berhasil mengalahkannya dan membebaskan Lin Geng dari cengkeraman Jenderal Iblis. Setelahnya, mereka berkumpul dengan para murid lain di sekitar api unggun dan sepakat akan pergi ke kota Baidi besok pagi. Namun tiba-tiba puluhan jarum dilesatkan dari suatu arah dan berputar mengelilingi mereka. Lin Geng menghentikan pusaran jarum tersebut dan mengenali jurus itu adalah milik Zhu Qianning dari puncak Jade Maiden. Ia memperkenalkan dirinya dan Zhu Qianning memperingatkan keberadaan iblis di antara mereka. Namun Lin Geng mencoba menjelaskan sekali lagi bahwa mereka adalah murid dari puncak gerimis. Zhu Qianning melesatkan jarum pendeteksi iblisnya yang ditangkap oleh Luo Zheng. Ia kemudian turun dan menanyakan bagaimana Luo Zheng dapat menghentikan jarumnya. Luo Zheng menunjukkan jarum beracun milik keluarga Zhuge dan Zhu Qianning tiba-tiba menyerangnya. Lin Geng menghentikan keduanya dan menanyakan keberadaan murid puncak Jade Maiden yang lain. Zhu Qianning mengungkapkan karena jumlah yang sedikit mereka bekerja sama dengan para senior dari puncak Black Rock. Ia menceritakan lebih lanjut tentang serangan iblis yang membuat mereka akhirnya berpisah. Keesokan paginya, rombongan berangkat menuju kota Baidi. Mereka mendengar suara pertarungan dan menduga kemungkinan murid sekte King Yun yang lain diserang iblis. Luo Zheng dan yang lain pun bergegas pergi ke sana. Di dalam hutan, Hua Tianming terlibat pertarungan dengan pasukan iblis yang menyerang keempat murid sekte King Yun. Ia menyuruh mereka bergegas pergi ke kota Baidi, sementara dirinya akan mengatasi para iblis. Beberapa saat kemudian, setelah pasukan iblis berhasil dikalahkan, dua jenderal iblis datang menyerangnya. Salah satu jenderal iblis masih ingat dengan wajah Hua Tianming yang telah membunuh banyak anak buahnya. Namun mengingat dirinya berhasil melukainya, ia yakin Hua Tianming tidak dapat bertarung dengan benar. Hua Tianming menghindari lesatan pedang yang diterjangkan ke arahnya dan menyerang jenderal iblis dengan teknik gerbang raksasa penghancur langit. Namun serangan tersebut sama sekali tidak mempan dan Hua Tianming mencoba menyerang mereka lagi dengan jurus penyembunyi bintang. Sayangnya, lagi-lagi jurus tersebut juga tidak berdampak apapun. Dan Jenderal Iblis tampak senang menganggap Hua Tianming akan mati kali ini. Sementara itu, Xielang yang menyergap keempat murid sekte King Yun yang bergerak menuju kota Baidi. Kembali ke pertarungan, Hua Tianming yang sebelumnya tersudutkan akhirnya berhasil mengalahkan Jenderal Iblis dengan jurus guncangan cahaya penghancur ribuan pasukan. Saat kedua Jenderal Iblis memutuskan kabur, mereka berpapasan dengan Luo Zheng dan Zhu Qianning. Keduanya terlibat pertarungan sebelum akhirnya Jenderal Iblis dihabisi oleh Luo Zheng.
Tanpa sepengetahuan mereka, rupanya Xielang diam-diam mengawasi Luo Zheng dari puncak pohon. Setelahnya, Luo Zheng dan Zhu Qianning bertemu dengan Hua Tianming. Mereka menduga Jenderal Iblis sebelumnya terlibat pertarungan dengan Hua Tianming dan melarikan diri. Hua Tianming membenarkan meski merasa sedikit malu mengingat dirinya juga terluka. Ia merasakan hawa keberadaan iblis yang mendekat dan memperingatkan keduanya untuk berhati-hati. Xielang kemudian muncul dan Luo Zheng terkejut mengetahuinya masih hidup. Ia memberitahu Cui Xielah yang membangkitkannya kembali dan dirinya datang untuk membalas dendam kepada Luo Zheng. Dengan serulingnya, Xielang mengendalikan keempat murid Sekte King Yun yang diperintahkannya untuk menghabisi mereka. Ia menangkap Zhu Qianning dan membawanya pergi. Hua Tianming menyuruh Luo Zheng menyelamatkan Zhu Qianning, sementara dirinya akan mengatasi para murid yang dikendalikan. Luo Zheng tiba di tambang terbengkalai dan mendapati Zhu Qianning tergantung di atas tungku yang menyala. Ia berniat mendekat untuk melepaskannya, namun Xielang melesatkan rantai yang membuat Luo Zheng tidak dapat pergi jauh. Xielang menganggap Zhu Qianning adalah gadis yang dicintai Luo Zheng. Ia berniat membalas dendam dan menciptakan situasi yang sama dengan dirinya di masa lalu di mana Luo Zheng akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Setelah menonton apoteosis episode 16-32 ini, ceritanya makin seru dan duelnya juga makin mantap. Banyak karakter baru yang bermunculan dan membuat ceritanya makin kompleks. Kira-kira bakal gimana Luo Zheng nyelamatin adiknya dan nyelesaikan masalahnya dengan Xielang ya? Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao!